Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnil Akmal dari kelas 11 TKRO 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ban. Pengertian ban adalah materi yang menutupi velg dan berfungsi untuk menyediakan bantalan kendaraan antara ban yang bersentuhan dengan permukaan jalan aspal. Ban merupakan suatu wadah yang isikan udara yang berfungsi menopang beban dari muatan kendaraan dan barang yang ada di kendaraan tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang pengertian ban yang dimulai dari fungsi penggunaan ban. Fungsi penggunaan dasar ban adalah memiliki daya cengkeram yang kuat, kemudahan untuk dikendalikan oleh pengendara, dan bantalan ban untuk peredam getaran pada kendaraan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketahanan pada komponen ban mobil saat berkendara. Berikut adalah penjelasan 4 fungsi dasar ban dalam pengertian ban di bawah ini. Fungsi dasar ban yang pertama, untuk menahan beban. Pada dasarnya ban bertujuan untuk menanggung beban muatan kendaraan beserta juga penumpangnya. Selain itu, ban akan terpengaruhi oleh tekanan angin yang ada di dalam ban tersebut. Angin pada ban tersebut akan berfungsi menampung beban kendaraan dan muatan yang ada di dalam kendaraan tersebut. Oleh karena itu, memeriksa tekanan angin itu sangat penting karena membawa beban yang berat khususnya untuk perjalanan yang jauh. Yang kedua yaitu sebagai daya pengereman yang kuat. Ban memiliki jenis yang berbeda-beda pada kembang ban. Hal itu berkaitan dengan kinerja pengereman pada ban yang berasal dari tenaga mesin. Ketika ban mulai berjalan, mengerem atau memarkir kendaraan, ban harus memiliki daya cengkeram yang kuat untuk pengereman kendaraan karena ban satu-satunya bagian kendaraan yang bersentuhan dengan jalan. Yang ketiga, mudah dikendalikan. Ban harus mudah dikontrol oleh pengendara karena tindakan menyetir dan mundur ditentukan oleh ban tersebut. Dalam mengontrol ban saat berkendara, ban merupakan komponen yang sangat penting karena kemampuan untuk kestabilan dalam berkendara sangat ditentukan dari performa ban itu sendiri. Jika performa ban itu kurang baik, maka kestabilan saat berkendara juga kurang nyaman dan dapat terjadi kecelakaan. Begitupun sebaliknya, kalau performa ban bagus, maka kestabilan berkendara akan lebih baik, dan fungsi tersebut untuk berantisipasi kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja. 4. Peredam getaran pada kendaraan. Fungsi dasar ban terakhir adalah untuk meredam getaran atau guncangan pada kendaraan tersebut. Pada umumnya, ban memiliki tipe yang berbeda-beda, yaitu tipe radial dan bias. Kedua tipe ini memiliki perbedaan yang berpengaruh pada peredam atau guncangan di jalan yang tidak rata sebelum akhirnya diredam lagi oleh suspensi karena rata-rata ban dibuat menggunakan bahan 50% karet elastis dengan tekanan angin di dalamnya. Fungsi angin tersebut juga sebagai peredam dan guncangan atau getaran pada kendaraan di waktu perjalanan. Tipe radial cenderung lebih baik untuk meredam getaran atau guncangan daripada tipe ban bias. Konstruksi dasar ban. Pada umumnya, dasar ban terdiri dari 2 jenis konstruksi, yaitu jenis radial dan bias. Dalam artikel ini akan dijelaskan pengertian ban tentang konstruksi ban. Berikut adalah penjelasan 2 jenis konstruksi tersebut. Ban bias. Konstruksi ban bias mempunyai rangka yang terdiri dari berlapis-lapis bahan tekstil berupa nilon yang disusun saling silang. Lapisan tekstil tersebut terdiri dari 10, 12, 14, 16 atau lebih lapis 1, 3, 5 dan seterusnya pada satu arah. Sedangkan lapisan lainnya 2, 4, 6 pada arah yang berlawanan. Pada konstruksi ini, rangka pada bagian mahkota ban atau crown merupakan satu satuan dengan bagian samping atau sidewall. Dengan demikian, pada saat ban bergerak, maka bagian tapak ban akan mengalami pergerakan mengikuti pelenturan ban mengakibatkan perubahan luas kontak ban dengan permukaan jalan.
Pelunturan ban juga mengakibatkan efek pergerakan saling memotong antara lapisan rangka ban sehingga menimbulkan panas. Ban bias memiliki konstruksi yang lebih kuat untuk menahan beban yang cukup berat daripada ban radial. Penggunaan anyaman menyilang di ban bias memberikan efek pemerataan distribusi bobot terhadap ban ketika diberi beban berlebih, sehingga dinding ban bias lebih tahan terhadap kerusakan benda tajam dan beban. Namun ban bias memiliki bobot yang lebih berat dari ban radial sehingga daya cengkeram kurang baik. Kemudian daya cengkeram yang kurang baik ini juga ditambah tapak ban bias yang tidak bisa menempel sempurna saat diberi beban karena cenderung melengkung. Karena konstruksi rangka dari nilon, ban bias lebih cepat panas saat dipakai sehingga usia pakai lebih singkat. Yang kedua, ban radial. Konstruksi ban radial mempunyai rangka yang terbuat dari satu lapis bahan kawat baja yang direntangkan dari bed atau bibir ban ke bed dengan sudut 90% terhadap arah pergerakan ban dan relatif radial terhadap titik tengah ban. Pada bagian crown atau mahkota ban mempunyai beberapa lembar lapisan stabilisator yang juga berfungsi sebagai pelindung. Dengan bentuk konstruksi ini, maka bagian tapak ban akan bekerja secara terpisah, sehingga pergerakan sidewall tidak mempengaruhi kerja bagian tapak ban. Dengan kata lain, pelenturan ban tidak mengubah luas kontak antara ban dengan permukaan jalan. Selain itu tidak ada pergerakan antar lapisan rangka ban seperti pada ban bias karena ban radial hanya terdiri dari satu lapis kawat baja dan efek panas yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan ban bias, dan panas yang ditimbulkan juga lebih mudah dilepas. Kemudian kelebihan ban radial adalah umur pemakaian lebih lama karena lapisan pelindung pada crown melindungi kerusakan pada daerah crown. Daya cengkeram lebih baik, hemat bahan bakar karena lower rolling resistance lebih stabil. Ban tidak mudah panas atau running color dan mudah diperbaiki saat ban bocor. Komponen dasar ban. Pada dasarnya ban memiliki komponen yang berbeda dari ban bias dan ban radial yang sudah dijelaskan di atas. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah thread, carcass atau casing, brickle atau belt, dan bed. Berikut penjelasan komponen ban pada pengertian ban di bawah ini. Yang pertama ada thread. Thread adalah komponen yang ban paling luar atau disebut telapak atau lapisan ban luar yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah jalan. Pada bagian thread berfungsi untuk melindungi ban dari benturan atau tusukan berbatuan yang bisa merusak ban. Thread memiliki banyak pola dan pola itu biasanya disebut sebagai pattern. Pada pola tersebut dirancang begitu terinci untuk mengoptimalkan kemampuan ban ketika berjalan. Yang kedua ada carcass atau casing. Carcass atau casing adalah sama, yaitu lapisan benang berbentuk ban yang merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Carcass dan casing dibuat dari bahan yang berbeda. Carcass dibuat dari bahan nilon baja, sedangkan casing dibuat dari bahan karet. Carcass biasanya digunakan untuk ban bias, sedangkan casing digunakan untuk ban radial. Yang ketiga ada belt atau breaker. Belt atau breaker adalah bagian lapisan benang yang diletakkan antara bagian thread dan casing. Belt tersebut dari nilon dan biasanya untuk ban bias, sedangkan breaker terbuat dari kawat dan biasanya untuk ban radial. Fungsi dari keduanya adalah untuk memperkuat daya rekat antara thread dan carcass. Fungsi lainnya adalah untuk melindungi serta meredam benturan dari permukaan jalan yang terjadi pada thread supaya tidak diterima langsung oleh casing. Yang keempat ada bed. Bed adalah sebuah kawat yang menjadi satu dan dikelilingi oleh karet ban yang fungsinya untuk
melekat pada bagian velg. Dengan kata lain, pad seperti angkur yang membuat ban tersebut menempel dan melekat pada velg. Tekanan udara yang ada dalam ban membuat pad terdorong sampai melekat pada velg dan bertahan dengan kuat. Yang kelima ada inner liner. Inner dan liner adalah lapisan yang berada di luar pada bagian dalam ban. Liner pada ban tubeless berfungsi untuk sebagai pengganti ban dalam, sedangkan inner pada ban tipe yang ban dalam itu sendiri. 6. Sidwall. Sidwall adalah lapisan ban yang ada di samping ban. Tujuannya adalah untuk melindungi atau menutup karkas ban. Sidwall adalah komponen ban yang paling besar dan fleksibel. Di sidwall terdapat juga informasi spesifikasi ban seperti ukuran ban, merek, aspek ratio, indeks beban, rating kecepatan, play rating, dan lain-lain. Yang pertama, lebih tahan terhadap penetrasi. Perbedaan radial dan ban radial dan bias. Yang pertama, lebih tahan terhadap penetrasi. Lapisan pada steel belts bertindak sebagai pelindung yang memberikan ketahanan terhadap tusukan. Itu berarti pengurangan waktu berhenti untuk perbaikan atau penggantian ban serta memberikan keamanan yang lebih baik saat mengemudi. Pada konstruksi di dalam ban radial memiliki lapisan steel belts, sedangkan ban bias tidak memiliki lapisan steel belts tersebut. Itu sebabnya ban radial lebih kuat menahan tusukan pada batu-batu di jalan daripada ban bias. Yang kedua, daya tahan kecepatan tinggi dan kapasitas pemuatan lebih besar. Jumlah panas pada ban akan meningkat saat kendaraan sedang melaju. Pembangkitan panas yang berlebihan pada ban merupakan salah satu faktor terbesar kerusakan ban. Pada kesimpulan gambar di atas bahwa ban bias memiliki kekuatan daya tampung beban lebih kuat dari ban radial. Tapi ban bias tidak bisa melaju lebih cepat daripada ban radial, dan ban bias lebih mudah panas daripada ban radial. Jika ban bias menempuh perjalanan jarak jauh, karena ban bias mempunyai konstruksi yang terdiri dari berlapis-lapis bahan nilon dan disusun saling silang. Dengan demikian, pergerakan ban pada bagian tapak dan akan mengalami pergerakan mengikuti perlanturan ban yang mengakibatkan efek pergerakan yang saling memotong antara lapisan rangka ban sehingga menimbulkan panas. Berbeda dengan ban radial, yang konstruksi ban radial mempunyai satu lapisan berbahan kawat baja yang direntangkan dari bed ke bed dengan sudut 90%. Dengan kata lain, pelenturan ban tidak mengubah luas kontak antara ban dengan permukaan jalan, sehingga kawat baja terdiri dari satu lapisan saja, yang membuat efek panas yang ditemukan lebih kecil dibandingkan dengan ban bias. Yang ketiga, traksi atau flotasi lebih kuat. Distribusi bobot yang seragam di permukaan tanah dengan tapak yang lebih kaku memberikan kekuatan yang lebih kuat traksi atau flotasi dari bias. Kotak area ban bias yang cenderung bulat yang mengakibatkan area tapak ban tidak rata saat menopang beban. Itu sebabnya tapak pada ban bias lebih mudah rusak daripada ban radial, sedangkan sidwall pada ban bias lebih kuat daripada ban radial yang menyebabkan sidwall ban radial mudah rusak daripada ban bias. Yang keempat, konsumsi bahan bakar rendah. Kok bisa ban menentukan konsumsi bahan bakar hemat atau tidak? Bukannya yang menentukan hemat atau tidaknya ditentukan oleh mesin kendaraan itu sendiri ya? Ya betul, mesin kendaraan memang yang menentukan bahan bakar hemat atau tidak. Tetapi ban juga adalah faktor yang mempengaruhi hemat bahan bakar itu sendiri. Karena semakin berat ban itu diputar oleh mesin, maka bahan bakar yang dikeluarkan oleh mesin juga akan banyak. Begitupun sebaliknya, jika ban yang diputar oleh mesin terasa ringan, maka bahan bakar pun hemat. Ini juga ada faktor berat beban muatan yang diterima oleh kendaraan itu sendiri. Berikut contoh gambar
Di bawah ini yang membedakan ban radial dan ban bias dari segi hemat dan bahan bakar. Jarak melindungi atau berputar roda ban radial lebih jauh daripada ban bias karena ban bias jauh lebih berat dari ban radial. Ini yang menyebabkan konsumsi bahan bakar pada ban bias lebih banyak daripada ban radial. Kemudian kecepatan pada ban radial jauh lebih cepat saat menggelinding atau berputar daripada ban bias. Kemudian untuk ketahanannya pada ban bias lebih cepat panas daripada ban radial karena ban radial dibuat dengan satu lapisan kawat baja saja yang membuat efek panas yang ditimbulkan lebih kecil daripada ban bias, dan panas yang ditimbulkan juga lebih mudah dilepas oleh ban radial. Sekian presentasi tentang materi ban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang kurang jelas. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.